Nanti kau akan hilang arah, lalu tinggallah kau sendiri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Pipiana Fitri dengan NIM 2305834. Di sini saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah Pendidikan IPS dari materi kedua sampai materi sebelum UTS. Di mana yang pertama yaitu ada konsep dasar IPS, di mana IPS merupakan bidang studi yang memadukan berbagai disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, politik, maupun antropologi. Fokus utama pendidikan IPS ini adalah untuk memahami interaksi sosial manusia dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mencetak warga negara yang cerdas dan berkarakter. Selanjutnya yaitu ada kedudukan IPS dalam struktur ilmu pengetahuan, di mana IPS bersifat interdisipliner dan memadukan ilmu-ilmu dalam konteks pendidikan. Dalam pendidikan formal, IPS berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan sosial, dan nilai-nilai yang mendukung kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yaitu ada hubungan IPS dengan ilmu sosial dan humaniora, di mana ilmu sosial fokus pada teori, konsep, dan penelitian mendalam mengenai perilaku masyarakat. Humaniora mengkaji aspek budaya, nilai, dan karya manusia, sedangkan IPS memanfaatkan hasil kajian ilmu sosial dan humaniora untuk pendidikan dan pembelajaran. Materi selanjutnya itu tentang pembelajaran dan pendekatan IPS, pendidikan IPS dalam kurikulum di Indonesia. IPS pertama kali diperkenalkan dalam kurikulum Indonesia yaitu pada tahun 1975, di mana berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman hingga kurikulum merdeka saat ini. Selanjutnya yaitu tentang substansi pembelajaran IPS, di mana pada materi ini berfokus pada materi sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Tujuan utama yaitu untuk membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran sosial dan mampu memecahkan masalah dalam masyarakat. Selanjutnya itu ada strategi dan pendekatan pembelajaran IPS, di mana pendekatan tematik terpadu dapat menyajikan materi dari berbagai disiplin ilmu sosial dalam satu tema yang relevan. Pendidikan inquiry melatih siswa untuk berpikir kritis melalui kegiatan penelitian sederhana. Pendekatan humanistik menekankan pada nilai dan empati dalam memahami permasalahan sosial. Selanjutnya itu ada IPS terpadu dan problematika penerapannya, di mana terdapat tantangan yaitu kurangnya sumber daya guru yang kompeten, keterbatasan media pembelajaran, dan belum memaksimalnya kurikulum. Solusi yang dapat dilakukan yaitu seperti adanya pelatihan guru, penyediaan buku dan media berbasis teknologi, serta evaluasi kurikulum yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada komponen kurikulum dan implementasinya dalam pembelajaran IPS. Kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman maupun kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan siswa pada saat sekarang ini, dan dapat mendorong pengembangan kompetensi peserta didik tersebut. Selanjutnya itu ada standar dalam pembelajaran IPS, di mana yang pertama yaitu ada standar proses, di mana di dalamnya terdapat pembelajaran itu harus aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, mengutamakan pendekatan student-centered learning, di mana yang kedua yaitu ada standar isi, materi harus mencakup konsep, prinsip, dan keterampilan sosial, di mana materi ini disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya itu ada standar penilaian, di mana di dalamnya menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bentuk penilaian ini seperti adanya tes, resume, mind mapping, dan observasi sikap. Selanjutnya ada dokumen kurikulum, KI ataupun kompetensi inti dan kompetensi dasar, silabus IPS yaitu pedoman guru untuk mengatur materi, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Sekian materi dari saya.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.